Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalan dulu deh. Oke ya, Valuable Second. Channel ini merupakan salah satu channel yang ngebahas tentang segala ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari kalian, ataupun untuk bekal ilmu kelak. Mungkin cukup ya, seiringnya jalan waktu, kalian pasti akan kenal deh, dan akan paham guna channel ini apa untuk kehidupan kalian. Welcome in Valuable Second. Pernah gak sih lu ngerasain di mana lu itu orang yang percaya dirinya itu tingkat tinggi deh, tingkat dewa pokoknya, dan bermanfaat juga tapi ya nggak cuma bajak bacot doang. Dan seketika mungkin karena faktor eksternal dan internal, kepercayaan diri lu itu hilang aja gitu tiba-tiba, kan aneh. Oke, percaya diri. Mungkin kalian sering dengar ya dua kata ini, sering banget deh pokoknya. Apalagi lu sebagai pelajar. Dan sering juga gunain dua kata ini buat tugas bendo lu. Terus lu pernah ngalamin gak? Atau diomongin kalau lagi down, terus ada yang ngomong, udah bro, lu harus semangat, jangan putus asa, yakin dan percaya diri aja kalau lu itu pasti bisa. Pernah gak sih? Hah? Sekarang gini deh, itu percaya diri makanan yang bisa buat lu ngasih energi atau suplemen sih yang bisa bikin lu semakin semangat? Sini, kita omongin bareng-bareng. Gue saranin lu tonton sampai habis, nggak perlu di skip-skip, karena di setiap detiknya itu berguna, dan semoga bisa dapat dampaknya ke lu sendiri. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share juga ke temen lu, biar ilmunya nggak berhenti dulu. Oke, check it out. Percaya diri adalah meyakinkan pada kemampuan dan penilaian judgement diri sendiri dalam melakukan tugas dan memilih pendekatan yang efektif. Hal ini termasuk kepercayaan atas kemampuannya menghadapi lingkungan yang semakin menantang dan kepercayaan atas keputusan atau pendapatnya. Jadi ini penting banget sob. Sekarang gini deh, lu tahu nggak ujung tombak perusahaan bisa dikatakan sukses atau berhasil itu dilihat atau dinilai dari mana? Oke, salah satunya, yap, benar, marketing. Ya, yang biasanya ada di pinggir jalan tuh. Bagian brosur, kalau nggak di dalam mall juga ada. Nanti biasanya lu dikasih brosur hotel juga nih contohnya. Nanti dengan bahasa mereka bisa nggak nih menarik perhatian kita, si calon customer. Dasarnya apa? Tentunya kemahiran berbicara pertama. Dan kepercayaan diri. Tapi di sini yang mau kita bahas adalah kepercayaan dirinya ya. Oke, kalau si marketing ini udah nggak punya kepercayaan diri sama sekali, mau dikemanain perusahaannya? Itu yang di dalam perusahaan mau kerja juga bingung, nggak ada customer, gara-gara si marketingnya itu kurang mahir di bidangnya. Jadi yang mau gue tekenin bahwa kepercayaan diri itu sangatlah penting, diperlukan di luar ataupun di lingkungan sekolah. Kita sebagai siswa, mau masih SMA kayak kuliah sekalipun, mereka di luar juga butuh yang namanya sifat kepercayaan diri yang tinggi. Tapi faktanya nih, hampir sebagian besar peserta didik malu untuk bertanya, tampil di depan umum, maupun menyampaikan pendapat. Ada beberapa faktor yang menyebabkan rasa percaya diri tidak muncul di diri peserta didik. Di sini gue mau jelasin, ada 6 faktor yang dapat menurunkan kepercayaan diri peserta didik seperti kita ini. Pertama, pengalaman buruk. Itu lumayan serem sih buat dengernya. Setiap orang pasti punya ya yang namanya pengalaman, mau itu baik ataupun buruk. Tergantung dari pengalaman tersebut yang mau diabadikan dan dipelajari yang mana, baik atau buruk. Ada peserta didik yang sifatnya pemalunya sangat tinggi untuk berbicara di depan kelas. Kok bisa sih? Ternyata dulunya itu dia pernah ngalamin yang namanya dipermalukan di depan kelas. Alhasil rasa percaya dirinya itu hilang blas, nggak berbekas. Gitu ya, serem nih, jangan sampai kalian ngelakuin ke teman kalian ya. Setiap orang punya sifat yang berbeda-beda. Jangan sampai lu itu ngerasa paling keren, paling percaya diri, paling famous lah, apalah. Kalau itu udah mendarah daging, mati aja lu. Nggak ada guna-gunanya di dunia. Soalnya kasihan kalau ada orang pemalu yang lagi mengusahakan dirinya untuk percaya diri, tapi lu yang notabene memiliki rasa percaya diri yang tinggi malah menjatuhkannya bukan membantunya.
Alhasil malah malu dan gak mau lagi nih ngomong depan kelas. Yang kedua, orang yang moody. Moody, M-O-O-D-Y. Mungkin kalian pernah mendengar alasan seseorang yang menolak mengerjakan sesuatu seperti, males lah, lagi gak mood, atau tunggu mood lagi bagus dulu nih. Nah, orang tersebut mengandalkan rasa moodnya atau rasa keinginan untuk mengerjakan sesuatu. Hampir sebagian besar para peserta didik yang berusia remaja merupakan orang yang moody. Jadi jangan merasa minder ya kalau kalian punya sifat moody ini. Rasa ini juga mempengaruhi tingkat rasa percaya diri mereka. Jika rasa mood mereka sedang baik, maka rasa percaya diri mereka tinggi. Sebaliknya, jika rasa mood mereka sedang buruk, maka rasa percaya diri mereka berkurang atau hilang sehingga mereka menjadi pemalu. Contohnya, fisika merupakan pelajaran yang paling ditakuti oleh sebagian besar peserta didik. Ketika jam pelajaran fisika, rasa mood mereka sedang buruk sehingga mereka sangat takut jika diperintahkan mengerjakan soal-soal di depan kelas. Oke, lanjut. Lalu ada yang ketiga, kurang dihargai. Mungkin ini adalah faktor yang sangat penting nih. Mengapa peserta didik tidak memiliki rasa percaya diri? Manusia pada hakikatnya ingin dipuji dan dihargai, minimal dengan senyuman yang tulus dan ucapan terima kasih. Penghargaan diri orang lain mampu meningkatkan rasa percaya diri pada setiap individu loh. Di kegiatan pengerjaan, misalnya, seorang peserta didik sangat membutuhkan penghargaan dari pengajar dan teman-temannya terhadap tindakan yang telah dilakukan. Terkadang tindakan mereka kurang dihargai, bukannya mendapatkan pujian, melainkan cemoohan yang didapat. Akibatnya, peserta didik merasa malu dan kurang percaya diri untuk melakukan sesuatu, meskipun sebenarnya peserta didik tersebut mampu melakukannya, dan mereka tidak berani lagi untuk melakukannya. Yang keempat, pengaruh orang terdekat. Orang-orang terdekat seperti orang tua, keluarga, kerabat, tetangga jauh maupun dekat, pengajar, dan teman juga menjadi faktor penting hilangnya rasa percaya diri. Pendidikan pertama yang diperoleh setiap individu adalah orang tua. Apapun yang dilakukan maupun dikatakan akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan karakter individu. Biasanya mereka memarahi anaknya yang berbuat nakal ataupun menegurnya bahwa tindakannya salah. Namun, tanpa disadari oleh orang tua bahwa tindakan tersebut akan memberikan dampak negatif. Serem ya. Selain itu, orang-orang terdekat lainnya juga berpengaruhi dari ucapan maupun tindakan yang dilakukan. Misalnya, seorang peserta didik sangat dekat dengan salah satu pengajar di sekolah. Suatu ketika, peserta didik tersebut mengalami kesulitan dalam pelajaran. Lalu dia menemui pengajarnya untuk meminta bantuan. Namun, pada saat itu pengajarnya juga memiliki permasalahan hidup. Sehingga tanpa sengaja pengajarnya menolak dengan kasar dan menganggap dirinya gagal. Akibatnya, peserta didik tersebut kehilangan rasa percaya diri untuk bertanya dan bersosialisasi dengan orang lain, khususnya kepada orang yang lebih dewasa. Dan yang sebelum terakhir, nomor 5, takut salah. Faktor ini masih ada kaitan erat dengan pengalaman buruk. Terkadang ada seorang pengajar yang menuntut peserta didik untuk menampilkan sesuatu yang sempurna tanpa celah sedikit pun, baik itu mengerjakan latihan atau membuat tugas praktikum. Selain itu, seseorang pengajar ada juga yang merasa gengsi di depan peserta didiknya, sehingga dia selalu menganggap dirinya selalu benar dan setiap peserta didik selalu salah, tanpa pernah mau melihat kebenaran pada peserta didik. Bukan hanya dari pengajar saja, kadang-kadang dari teman-teman juga turut berpengaruh loh. Ketika diberikan suatu tugas, kelompok mereka akan berusaha menampilkan sesuatu yang terbaik dari kelompok lain. Akibatnya, ada teman yang tidak maksimal mengerjakan tugas karena kurangnya pengalaman maupun tidak memiliki keahlian di bidang itu, sehingga dia dipersalahkan atas tugas kelompok yang kurang memuaskan. Dari pengalaman yang seperti itu, sehingga muncul di diri peserta didik bahwa apapun yang dilakukan selalu salah dan akan mendapat hukuman atas kesalahannya itu. Persepsi seperti inilah yang mengakibatkan hilangnya rasa percaya diri pada diri peserta didik tersebut. Dan yang terakhir, penasaran ya? Pesimis dan pemalu. Ini udah pasti banget. Sikap pesimis merupakan kebalikan dari sifat percaya diri.
Pesimis juga merupakan faktor yang turut berpengaruh meskipun ada yang sebagian berpendapat bahwa ini termasuk akibat dari hilangnya rasa percaya diri. Rasa malu selalu berkaitan erat dengan pesimis. Malu mempengaruhi setiap individu menjadi pesimis dan begitu pun sebaliknya. Faktor ini masih ada kaitannya dengan pengaruh dari orang terdekat yaitu keluarga loh. Selama menempuh pendidikan informal di keluarga, karakter peserta didik sudah terbentuk, ada yang bagus dan ada yang juga yang buruk. Salah satu karakter buruk yang terbentuk adalah rasa pesimis yang sudah tertanam sejak kecil. Hal ini diakibatkan karena orang tua yang kurang memberikan kepercayaan pada kemampuan anaknya. Akibatnya, peserta didik selalu pesimis sebelum melakukan sesuatu dan selalu merasa malu dengan dirinya sendiri. Hal yang menyenangkan di kehidupan sekolah adalah ketika seorang pengajar mampu belajar dari masa lalu dan memahami karakter dari setiap peserta didik. Kemudian dia melakukan sesuatu yang bisa mengatasi krisis rasa percaya diri pada peserta didik. Selain itu, orang-orang terdekat juga selalu memberikan semangat dan perkataan yang positif, sehingga mendorong rasa percaya diri itu hadir. Mari, jangan biarkan rasa kurang percaya diri menghambat peserta didik untuk mendapatkan pendidikan meraih prestasi yang gemilang. Oke, jika ini menurut kalian manfaat bagi kalian, silakan klik tombol subscribe, like, komen, dan jangan lupa share ke teman kalian agar ilmunya tidak berhenti di kalian. Oke, balik lagi. Gue Rifki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.